Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas RC akan mempresentasikan hasil codingan kami pada praktikum komputasi statistik untuk modul 1 pengenalan objek dalam R. Adapun anggota kelompok kami yang pertama yaitu saya sendiri, Cecilia Putri Subandi dengan NIM belakang 12, kemudian ada Jacqueline Alcavela dengan NIM belakang 15, kemudian ada Nawaf Abdurrahman dengan NIM belakang 18 dan Lisa Diani Amelia dengan NIM belakang 21. Yang pertama yaitu penulisan objek. Di sini kita melakukan pendefinisian objek. Yang pertama itu menggunakan tanda panah, yaitu objek A besar didefinisikan objek A besar dengan nilai data 1 dan A kecil dengan value 4. Kemudian bisa juga dengan menggunakan tanda sama A besar sama dengan 1 dan A kecil sama dengan 4. Kemudian pendefinisian objek juga bisa menggunakan perintah assign, yaitu assign tanda dalam kurung tanda petik A besar, 1, yang artinya mengassign A besar dengan value sebesar 1 dan sama juga di bawahnya yaitu assign tanda petik A kecil dengan value 4 yang mengassign huruf A kecil dengan value yaitu 4. Kemudian dapat juga melakukan penghapusan objek tertentu dalam R dengan menggunakan kode RM dalam kurung list sama dengan objek dalam kurung. Berikutnya yaitu vektor. Kita membuat vektor. Yang pertama itu objek data 1 diisi membuat vektor menggunakan huruf di depannya ditambahkan huruf C dalam kurung lalu isi vektornya. Yang pertama itu objek data 1 diisi dengan vektor 1 2 3 4 5. Kemudian data 2 diisi dengan objek karakter yaitu matahari, bulan, dan bintang. Kemudian data 3 diisi dengan vektor 5 lebih dari 2 yaitu adalah jenis data boolean. Kemudian yaitu adalah data 4 yang berisi tipe data tanggal. Kemudian dapat menggabungkan vektor di dalam R yaitu data 5 menggabungkan vektor yang berisi tipe data karakter yaitu matahari, kemudian ada tipe data value berupa 8i dan tipe data boolean yaitu true. Selanjutnya melakukan pengecekan kelas vektor. Cek 1 untuk kelas data 1, pengecekan kelasnya menggunakan fungsi kelas. Data 1 itu kelasnya adalah kelas numerik, data 2 kelasnya adalah karakter, data 3 kelasnya adalah logical, data keempat kelasnya adalah date atau tanggal, dan data kelima yang tadi merupakan penggabungan vektor itu diambil kelasnya adalah kelas karakter berdasarkan urutan kelas jika ada data yang bercampur. Berikutnya yaitu fungsi vektor khusus. Kita dapat membuat vektor menggunakan beberapa fungsi. Yang pertama itu menggunakan tanda titik 2. Seperti contoh yaitu Y diassign dengan nilai dari 1.210 yang artinya akan menghasilkan nilai dari 1 sampai nilai numerik dari 1 sampai 10 secara berurutan. Kemudian bisa menggunakan sequence. Di sini sebagai contohnya yaitu sequence from 0 to minus 20 by minus 2 yang artinya akan menghasilkan nilai dari 0 sampai nilai minus 20 dengan jarak menurun minus 2 sehingga 0, minus 2, minus 4, minus 6 dan seterusnya hingga minus 20. Kemudian bisa juga menggunakan sequence yang menggunakan length seperti contoh sequence 1 sampai 10 dengan length 5. Length maksudnya adalah jumlah data dari angka 1 sampai 10 itu dibuat ada 5. Sebagai outputnya yaitu 1, 3,25, 5,5, 7,75 dan 10. Hasil lanjutan fungsi vektor khusus, kita bisa membuat juga sequence menggunakan along with, seperti contoh sequence 1 sampai 10 along with 1.27 yang artinya dari rentang numerik 1 sampai 10 dibuat pembagian angkanya sehingga menghasilkan 7 data. Sebagai output yaitu 1, 2,5, 4, 5,5, 7, 8,5 dan 10. Kemudian bisa juga membuat bilangan berulang menggunakan fungsi rep, artinya repetisi. Seperti contoh, objek A diassign dengan nilai repetisi 1.25,2 yang artinya nilai 1 sampai 5 diulang sebanyak 2 kali. Kemudian menggabungkan elemen-elemen dengan tanda pemisah. Seperti contoh menggunakan pasta 0.
Jadi objek B diassign dengan elemen karakter A, 1.24 yang artinya dibuat output untuk nilai huruf A disertai dengan angka 1, 2, 3, 4 seperti outputnya. Selanjutnya yaitu menggabungkan string A dengan angka 1 hingga 4 menggunakan tanda pemisah strip. Nah, bedanya dengan yang tadi adalah yang tadi paste 0 dan yang ini hanya paste, sehingga bisa menambahkan separator berupa tanda strip menjadi output A strip 1 dan seterusnya. Berikutnya yaitu matriks. Mengubah data vektor menjadi matriks. Sama seperti sebelumnya, kita buat data vektor numerik menggunakan tanda titik 2, 1.211, sehingga objek Y berisi nilai 1 sampai 12. Kemudian objek Y diubah menjadi bentuk matriks menggunakan fungsi dim, sehingga dim Y diassign dengan ukuran 3,4 yang berarti objek Y diubah menjadi matriks berukuran 3 kali 4. Yaitu membuat matriks. Membuat matriks menggunakan fungsi matriks seperti contoh Y matriks 1 diassign untuk membuat matriks dengan data dari Y yang sebelumnya sudah dibuat dengan n row. N row adalah jumlah baris, yaitu jumlah barisnya 4, sehingga didapatkan Y matriks 1 seperti outputnya. Kemudian Y matriks 2 yaitu membuat matriks dengan data Y dari slide sebelumnya dengan n row yaitu jumlah baris sebanyak 3 dan n col jumlah kolom sebanyak 4, sehingga matriks berukuran 3 kali 4. Baik, selanjutnya terdapat kode A sama dengan matriks 2.210,3, di mana kode ini membuat matriks berukuran 3 kali 3 dengan elemen angka berurut, baik dari 2 hingga 10 yang berisi secara kolom demi kolom, dengan kolom pertama yaitu 2, 3, 4, kolom kedua 5, 6, 7, dan kolom ketiga 8, 9, 10. Lalu kode B matriks 5.213,3 yang dimana matriks ini berukuran 3 kali 3 dengan elemen angka berurut dari 5 hingga 13 yang diisi secara kolom demi kolom. Selanjutnya terdapat kode C sama dengan C bin dalam kurung A, B, kode yang menggambarkan matriks A dan B secara kolom. Nah, matriks hasil C memiliki 6 kolom, di mana kolom pertama hingga ketiga berasal dari A dan kolom keempat hingga ke-6 berasal dari B. Yang hasilnya adalah matriks 3 kali 6 yang menggabungkan dua matriks A dan B. Sedangkan kode D sama dengan R bin dalam kurung A, B yang merupakan kode yang menggambarkan matriks A dan B secara baris. Matriks hasil C memiliki 6 baris dan baris pertama hingga ketiga berasal dari A dan baris keempat hingga ke-6 berasal dari B. Yang hasilnya adalah matriks 6 kali 3 yang menggabungkan kedua matriks tersebut. Selanjutnya yaitu array. Kode myArray sama dengan array dalam kurung data sama dengan 1.224, dim sama dengan C432, di mana berfungsi untuk membuat array 3 dimensi dengan elemen dari 1 hingga 24 dan dimensi 4 kali 3 kali 2 yang hasilnya adalah array dengan berisi 4 baris, 3 kolom, dan 2 lapisan. Selanjutnya yaitu kode elemen sama dengan array myArray 231 dengan mengambil elemen dari array myArray pada posisi baris kedua dan kolom ketiga dan lapisan pertama, yang menghasilkan nilai elemen pada posisi tersebut yaitu 10. Kemudian terdapat kode dim dalam kurung myArray sama dengan C262 yang berfungsi untuk mengubah dimensi array myArray menjadi 2 kali 6 kali 2 tanpa mengubah elemen di dalamnya. Yang hasilnya adalah array dengan 2 baris, 6 kolom, dan 2 lapisan. Selanjutnya yaitu kode total sama dengan sum myArray, di mana kode ini berfungsi untuk menghitung jumlah seluruh elemen yang ada di dalam array myArray, sehingga hasilnya merupakan total penjumlahan dari semua elemen array tersebut dengan hasil 300. Selanjutnya kode average sama dengan min dalam kurung myArray, menghitung rata-rata dari seluruh elemen dari dalam array myArray
yang hasilnya merupakan rata-rata dari elemen tersebut dengan hasil 12,5. Kode array yang terakhir yaitu kode slice myArray dalam kurung 1,2, di mana untuk mengambil elemen-elemen pada baris ke-1 dan kolom kedua di semua lapisan dari array myArray. Nah, hasilnya merupakan vektor yang berisi nilai-nilai dari posisi tersebut di setiap lapisan dengan hasil 3 dan 15. Berikutnya ada faktor. Jadi dalam praktikum kemarin diberikan beberapa tutorial. Yang pertama adalah membuat beberapa variabel yang nama variabel char vector ini. Jadi char vector ada merah, biru, hijau, biru, merah. Di mana di sini ada tiga, merah, biru, dan hijau. Sehingga kalau misalkan kita ubah ke dalam faktor, maka akan menjadi level yaitu biru sama hijau dan merah. Selanjutnya dalam mengakses level dari faktor, digunakan sintaks level untuk mengakses level dari faktor. Berikut adalah outputnya, itu biru, hijau, dan juga merah. Masih dalam faktor. Jadi dalam faktor juga ada ordinal atau ordinal yang dinamakan urutan. Contoh misalkan di sini adalah education yang dimana disimpan dalam faktor C, SMA 1, S2, S1, dan SMA, dimana level adalah C, SMA 1, S2, dan juga di order ini maksudnya berurutan jadi true. Lalu kita panggil variabel education, dimana output di sini adalah SMA, S1, S2, S1, SMA, sementara levelnya adalah SMA kurang dari S1, kurang dari S2. Selanjutnya dalam mengubah level faktor, jadi faktor juga bisa diubah levelnya. Sini misalkan kita ingin mengubah dari color yang tadi, levels color factor, yang mana isinya adalah biru, hijau, dan juga merah. Lalu kita panggil variabelnya color factor sehingga menjadi biru dan juga hijau dan juga merah. Lalu yang terakhir adalah mengubah faktor menjadi vektor karakter. Jadi faktor juga bisa diubah menjadi vektor karakter, di mana digunakan sintaks as.karakter. Pertama kita inisiasi variabel dulu, yang pertama adalah char vector from factor, lalu kita ubah menjadi as.karakter color vector, lalu kita panggil variabel sehingga outputnya akan menjadi merah, biru, hijau, biru, dan juga merah. Faktor juga bisa diubah dalam bentuk data frame. Jadi misalkan di sini adalah data frame, di mana data frame itu adalah respon dari 1, 2, 3, dan juga 4, 5. Treatmentnya adalah A, B, A, B, A, yang mana cuma ada 2, sehingga menjadi data frame akan menjadi respon 1, 2, 3, 4, 5. Treatmentnya A, B, A, B, A, B, A, B. Treatment di sini mempunyai 2 faktor, yaitu A dan juga B. Selanjutnya ada list. Jadi list adalah sebuah kumpulan dari beberapa tipe data. Sini misalkan variabel list menyimpan list dari list pertama itu adalah angka dari 1, 2, 3, 4. Lalu list kedua itu adalah satu ABC, string, matrix, dan juga matrix. Lalu kita panggil. Dapat dilihat di sini kalau misalkan list pertama atau list dari isi yang pertama itu adalah angka atau numerik, lalu yang kedua itu adalah string atau karakter, lalu yang list ketiga itu isinya adalah matrix. Lalu nested list artinya nested list itu artinya list bersarang, dimana kalau misalkan kita panggil A itu adalah isinya 1, panggil B isinya adalah teks. Lalu langkah selanjutnya adalah mengakses elemen list. Jadi yang seperti tadi, kalau misalnya kita panggil list doang itu kan banyak banget ya, kayak misalkan number tadi, terus ada namanya karakter, string. Nah untuk spesifikasi khususnya, kalau misalnya kita pengen mengambil numbernya aja, kita tinggal menggunakan tanda $. Di sini misalkan nama list kalian adalah list dan juga number. Dan juga kalau misalkan bisa juga dengan indeks itu kayak 0, 1, 2 begitu. Jadi tinggal dipanggil aja nomornya dengan kurung siku 2 kali, yang mana kan kalau list kedua ini adalah A, B, dan C. Dan juga untuk nested list tinggal pakai double $, ya, jadi list nested list juga isinya A.
Selanjutnya dalam list juga bisa dilakukan beberapa operasi seperti menambahkan elemen baru. Di sini untuk menambahkan elemen baru kita tinggal membuat variabel baru di mana ini adalah list new element yang mana akan diisinya adalah new sama elemen. Lalu untuk menghapus elemen kita hanya menggunakan null. Null ini artinya kosong ya, null na sama aja. List new element itu adalah null di mana kita harus panggil list dan juga new element itu isinya null. Di sini bisa dilihat null dan juga null. Selanjutnya adalah mengubah elemen, jadi di panggilannya di list juga bisa diubah elemennya. Seperti di sini kalau misalkan list yang baru atau list yang misalkan list lama itu adalah ABC, list baru list.letter itu C X Y Z. Ketika kita panggil X Y Z hasil outputnya. Langkah selanjutnya adalah kita juga bisa membuat data frame dari list. Seperti contohnya misalkan di sini adalah df1, di mana df1 itu adalah data frame dari ID sama dengan 1 sampai 3, value-nya itu 10, 20, 30. Sementara df2 adalah data.frame ID 4 sampai 6, value-nya adalah 40, 50, dan 60 dan seterusnya. Langkah selanjutnya adalah menggabungkan data frame dalam satu list. Di sini variabel yang digunakan adalah all data, di mana all data itu adalah menggabungkan list df1, df1, df2, df2, df3, juga df3. Selanjutnya adalah mengakses dan juga menggabungkan semua data dalam data frame di list menggunakan fungsi do call yang dimana disimpan dalam combine data. Selanjutnya adalah menampilkan data yang telah digunakan. Selanjutnya adalah data frame. Jadi dalam R, dalam Studio, dalam bahasa pemrograman R juga ada namanya data frame. Jadi misalkan di sini kita menyimpan data di mana data itu data frame ID sama dengan 1 sampai 5, nama Alice, Bob, Charlie, David dan juga Eva. Sementara umur adalah 25, 30, 30, 40 dan juga skor dapat dilihat. Lalu kita tinggal memunculkan data frame-nya dengan memanggil data tersebut. Seperti di sini ID adalah 1 sampai 5 benar. Nama adalah Alice, Bob, Charlie, David dan juga Eva benar. Nah, umurnya juga benar, skor juga benar. Selanjutnya menambahkan kolom dan baris baru. Jadi misalkan kita punya dataset dan juga kita ingin menambahkan kolom dan juga baris baru, itu dapat dilakukan di R. Jadi misalkan saya ingin menambahkan kolom baru yang namanya status. Status ini dibagi dua, jadi aktif atau inaktif, yang mana disimpan di variabel data $status. Lalu selanjutnya kita bikin new row, variabel new row. Lalu kita panggil menggunakan fungsi data frame. ID-nya sama dengan 6, nama Frank, umur 50, skor 40, statusnya aktif, dan juga data new, airbind, data new row. Lalu selanjutnya kita panggil menggunakan sintaks data new. Selanjutnya mengimpor dataset. Jadi di RStudio sangat dasar sekali untuk bisa mengimpor sebuah dataset. Untuk mengimpor dataset digunakan library tambahan yaitu read Excel. Sebagai contoh, misalkan saya ingin memanggil read Excel di mana data contoh ini adalah data yang akan kita gunakan. Lalu data contoh kita gunakan fungsi read Excel yang mana akan disimpan dalam variabel data contoh. Lalu tinggal tambahkan path dari si data tersebut. Lalu bisa juga kita mengekspor data file ke file CSV menggunakan write.csv, di mana data ini adalah data yang akan kita pakai. Lalu filenya adalah path atau lokasi di mana filenya akan disimpan. Lalu atau row names-nya kita setting false. Selanjutnya, saya akan menjelaskan percabangan if. Percabangan if adalah struktur kontrol dalam pemrograman yang digunakan untuk menjalankan kode tertentu hanya jika kondisi yang diberikan bernilai benar atau true. Jika kondisinya salah atau false, maka blok kode tersebut akan dilewati. Berikut contoh codingannya. Yang pertama ada hashtag menilai nilai angka. Codingannya X buka kurung siku min 10 if buka kurung X lebih besar dari 0 tutup kurung buka kurung print buka kurung petik 2 X adalah angka positif petik 2 buka kurung
else if buka kurung x lebih kecil dari 0 tutup kurung, print buka kurung petik 2 x adalah angka negatif petik 2 tutup kurung, else print buka kurung petik 2 x adalah 0 petik 2 tutup kurung, lalu mendapatkan output x adalah angka positif. Mengapa dia mendapatkan hasil x adalah angka positif? Karena nilai x dalam contoh berikut adalah 10, yaitu 10 merupakan bilangan positif. Atau bilangan positif ini digambarkan menjadi x positif itu lebih besar dari 0. Karena 10 lebih besar dari 0, maka outputnya x adalah angka positif. Selanjutnya, ada codingan menilai kondisi boolean. Pertama ada is underscore raining buka kurung siku mean true, lalu if buka kurung is underscore training tutup kurung, print buka kurung petik 2 bawah payung petik 2 tutup kurung, else print buka kurung petik 2 tidak perlu payung petik 2 tutup kurung, menghasilkan output bawah payung, di mana is underscore raining true merupakan inisialisasi variabel is raining dengan nilai true, dan if is raining underscore raining itu bernilai true atau cetak bawah payung. Nah, yang print tidak perlu payung itu jika is raining bernilai false, maka printnya menghasilkan tidak perlu payung. Karena di sini is trainingnya bernilai true, maka output yang dihasilkan adalah bawah payung. Contoh berikutnya ada menggunakan kondisi kompleks untuk memeriksa usia identifikasi. Di sini ada codingan age buka kurung siku min 25 has underscore id buka kurung siku min true. Di sini digunakan untuk menginisialisasi variabel age dan has underscore id. Selanjutnya ada codingan if buka kurung age tutup kurung siku sama dengan atau lebih besar sama dengan 18 dan has underscore id tutup kurung, print buka kurung petik 2 Anda dapat membeli rokok petik 2 tutup kurung, di mana jika usia lebih besar sama dengan 18 dan has ID menilai true, maka cetaknya menjadi Anda dapat membeli rokok. Selanjutnya, jika kondisi pertama salah, periksa age lebih besar dari 18 dengan codingan else if buka kurung age petik lebih kecil dari 18 buka tutup kurung, print buka kurung petik 2 Anda terlalu muda untuk membeli rokok petik 2 tutup kurung, di mana jika usia kurang dari 10 maka print atau cetak yang dihasilkan Anda terlalu muda untuk membeli rokok. Selanjutnya else print buka kurung petik 2 Anda perlu menunjukkan ID petik 2 tutup kurung, di mana print ini atau Anda perlu menunjukkan ID jika syarat umur terpenuhi tapi tidak ada ID. Selanjutnya kita run akan menghasilkan output Anda dapat membeli rokok. Mengapa menghasilkan output ini? Karena pada kasus ini nilai X adalah 25, yaitu lebih besar dari 18, dan hasil has underscore ID bernilai true. Maka kondisi X lebih besar sama dengan 18, and has underscore ID akan benar sehingga program akan mencetak output Anda dapat membeli rokok. Contoh selanjutnya yaitu pernyataan if dalam fungsi. Untuk membuat fungsi check X, kita menggunakan codingan check underscore X buka kurung siku min function buka kurung X tutup kurung. Untuk mengecek apakah X lebih besar dari sama dengan 18, maka menggunakan codingan if buka kurung X
lebih besar sama dengan 18, tutup kurung. Dan jika usia lebih besar atau sama dengan 18, kembalikan string dewasa dengan menggunakan codingan return, buka kurung, petik 2 dewasa, petik 2, tutup kurung, else. Jika usia kurang dari 18, kembalikan string belum dewasa dengan cara return, buka kurung, petik 2 belum dewasa, petik 2, tutup kurung. Dan untuk memanggil check underscore x dengan parameter x sama dengan 20 menggunakan print, buka kurung check underscore x, petik buka kurung 20, tutup kurung. Menghasilkan output dewasa, di mana usia yang diberikan adalah 20 yang lebih besar dari 18. Jadi fungsi akan mengembalikan string dewasa yang kemudian dicetak oleh perintah print tersebut dan menghasilkan output dewasa. Codingan selanjutnya ada print buka kurung check underscore x buka kurung 16 tutup kurung, di mana fungsi ini digunakan untuk memanggil argumen x sama dengan 16 dan menghasilkan output belum dewasa. Dikarenakan usia yang diberikan adalah 16 yang kurang dari 18. Oleh karena itu, kondisi if x gagal dan pernyataan dalam blok else dieksekusi untuk mengembalikan string belum dewasa. Contoh selanjutnya adalah mengidentifikasi vektor numbers dengan beberapa nilai dengan cara numbers buka kurung siku min C buka kurung 5,12,7,19 tutup kurung. Selanjutnya ada codingan result buka kurung siku min if else buka kurung numbers lebih kecil dari 10, petik 2 lebih dari 10, petik 2, petik 2 10 atau kurang petik 2 tutup kurung. Lalu print result, di mana pada result if else digunakan untuk mengevaluasi setiap elemen dalam vektor numbers, dan jika elemen dalam numbers lebih besar dari 10, hasilnya lebih dari 10, dan jika tidak, hasilnya 10 atau kurang dari 10. Print result digunakan untuk menampilkan hasil dari fungsi if else, dan kitaran akan menghasilkan codingnya output petik 2, 10 atau kurang petik 2 lebih dari 10 petik 2 10 atau kurang petik 2 lebih dari 10 petik 2, di mana output menunjukkan hasil evaluasi untuk setiap elemen dalam vektor numbers berdasarkan kondisi yang diberikan. Elemen-elemen yang lebih besar dari 10 mendapatkan label lebih besar dari 10, sedangkan elemen-elemen yang kurang dari 10 atau sama dengan 10 mendapatkan label 10 atau kurang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perulangan for. Perulangan for adalah struktur kontrol dalam pemrograman yang digunakan untuk menjalankan blok kode berulang kali dengan iterasi melalui elemen-elemen dari suatu koleksi seperti vektor, list, atau rentang angka. Berikut beberapa contoh codingan pengulangan for. Yang pertama ada iterasi melalui vektor, di mana ada codingan numbers buka kurung siku min C buka kurung 1, 2, 3, 4, 5 tutup kurung for buka kurung number in numbers tutup kurung print buka kurung number tutup kurung, di mana numbers C1, 2, 3, 4, 5 itu merupakan mendefinisikan vektor numbers dengan elemen-elemen 1 hingga 5. For digunakan untuk memulai loop for untuk iterasi melalui setiap elemen dalam vektor numbers, dan print digunakan untuk mencetak setiap elemen number dari vektor. Lalu kitaran akan menghasilkan output 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. Mengapa? Iterasi pertama number sama dengan 1 sehingga print number menjadi mencetak 1. Iterasi kedua number sama dengan 2 sehingga print number mencetak 2. Iterasi ketiga number sama dengan 3 sehingga print number mencetak 3. Iterasi keempat number sama dengan 4 sehingga print number mencetak 4. Iterasi 5 number sama dengan 5 sehingga print number mencetak 5. Dengan kata lain, loop for memproses setiap elemen dalam vektor numbers atau satu persatu dan mencetak nilainya ke layar.
Contoh berikutnya ada iterasi melalui indeks, di mana untuk mendefinisikan vektor names dengan elemen-elemen string menggunakan kodingan names buka kurung siku min c buka kurung petik 2 Alice petik 2 petik 2 Bobby petik 2 petik 2 Charlie petik 2 tutup kurung, di mana selanjutnya ada untuk memulai loop for untuk iterasi melalui setiap indeks dalam vektor names menggunakan kodingan for buka kurung i in sec underscore along buka kurung names tutup kurung. Dan untuk mencetak indeks dan nama pada indeks tersebut menggunakan kodingan print buka kurung paste buka kurung petik 2 indeks petik 2 petik 2 i petik 2 name petik 2 names i. Lalu kita run akan menghasilkan indeks titik 2 1 name Alice, indeks titik 2 2 name Bob, indeks petik 2 3 name Charlie. Mengapa? Karena iterasi pertama i sama dengan 1 sehingga name i adalah Alice, outputnya adalah indeks 1 name Alice. Iterasi kedua i sama dengan 2 sehingga names i adalah Bob, outputnya adalah indeks 2 name Bob. Iterasi ketiga, i sama dengan 3 sehingga names i adalah Charlie, outputnya adalah indeks 3 name Charlie. Dengan kata lain, loop for ini digunakan untuk memproses setiap indeks dalam vektor names mencetak indeks dari nama yang sesuai dengan indeks tersebut pada setiap iterasinya. Contoh selanjutnya ada menggunakan for untuk menghitung total. Di sini ada kodingan untuk mendefinisikan vektor number dengan elemen-elemen 5, 10, 15, dan 20 menggunakan kodingan numbers buka kurung siku min c buka kurung 5, 10, 15, 20 tutup kurung. Untuk menginisialisasi variabel total dengan nilai awal 0 menggunakan kodingan total buka kurung siku min 0. Untuk memulai loop for untuk iterasi melalui setiap elemen dalam vektor numbers menggunakan kodingan for buka kurung number in numbers tutup kurung. Untuk menambahkan nilai number ke total pada setiap iterasi menggunakan kodingan total buka kurung siku min total plus number. Untuk mencetak hasil total setelah semua diiterasi menggunakan kodingan print buka kurung total tutup kurung. Lalu kita jalankan akan menghasilkan output 50. Mengapa? Karena kode ini menjumlahkan semua elemen dalam vektor numbers. Proses penambahan dilakukan di dalam loop for untuk setiap elemen. Setelah semua elemen dijumlahkan, hasil akhirnya adalah 50 yang kemudian dicetak menggunakan print dan menghasilkan output 50. Selanjutnya saya akan menjelaskan perulangan while. Perulangan while adalah struktur kontrol dalam pemrograman yang menjalankan blok kode secara berulang selama kondisi yang diberikan bernilai benar atau true. Ini berguna ketika jumlah iterasi tidak diketahui sebelumnya dan bergantung pada kondisi dinamis yang berubah selama eksekusi pemrograman. Berikut beberapa contohnya. Yang pertama ada penggunaan sederhana. Di sini untuk menginisialisasi variabel count dengan nilai 1 menggunakan kodingan count buka kurung siku min 1 untuk memulai loop while yang akan berjalan selama count kurang dari atau sama dengan 5 menggunakan while buka kurung count buka kurung siku sama dengan 5 tutup kurung untuk mencetak nilai count pada setiap iterasi menggunakan kodingan print buka kurung count tutup kurung. Untuk meningkatkan nilai count sebesar 1 setiap iterasi menggunakan kodingan count buka kurung min count plus 1. Lalu kita run akan menghasilkan output 1, 2, 3, 4, 5, di mana iterasi pertama count sama dengan 1 sehingga print count mencetak 1 kemudian count meningkat menjadi 2.
Iterasi kedua, count sama dengan 2 sehingga print count mencetak 2, kemudian count meningkat menjadi 3. Iterasi ketiga, count sama dengan 3 sehingga print count mencetak 3, kemudian count meningkat menjadi 4. Iterasi keempat, count sama dengan 4 sehingga print count mencetak 4, kemudian count meningkat menjadi 5. Dan iterasi terakhir, count sama dengan 5 sehingga print count mencetak 5, kemudian count meningkat menjadi 6. Pada iterasi berikutnya nilai count menjadi 6 karena kondisi count lebih besar sama dengan 5 tidak lagi true sehingga loop berhenti. Dengan kata lain, loop while mencetak nilai count dari 1 hingga 5 sehingga count melebihi 5, loop berhenti ketika kondisi count lebih besar sama dengan 5 menjadi false. Contoh berikutnya adalah menghitung faktorial. Yang pertama, untuk menganalisasi variabel number dengan nilai 5, kita menggunakan codingan number buka kurung siku min 5. Untuk menganalisasi variabel faktorial dengan nilai 1, maka kita menggunakan codingan faktorial buka kurung siku min 1, memulai loop while yang akan berjalan selama number lebih besar dari 1, menggunakan codingan while buka kurung number buka kurung lebih besar dari 1 tutup kurung. Untuk mengalihkan nilai faktorial dengan nilai number, kita menggunakan codingan faktorial buka kurung siku min faktorial bintang number. Untuk mengurangi nilai number sebesar 1, kita menggunakan codingan number buka kurung siku min number min 1. Untuk mencetak hasil perhitungan faktorial, kita menggunakan codingan print buka kurung faktorial tutup kurung. Lalu kita run akan menghasilkan output 120. Kenapa? Karena kode ini menghitung faktorial 5, yaitu hasil perkalian semua angka positif dari 1 hingga 5. Hasil akhir dari 5, faktorial dari 5 adalah 120 yang dihitung dengan cara mengalihkan 5, 4, 3, 2, 1. Setelah loop selesai, faktorial berisi nilai 120 yang kemudian dicetak menggunakan print dan menghasilkan output 120. Contoh selanjutnya menghindari loop tak terbatas. Untuk menganalisasi variabel counter dengan nilai 1, counter lebih besar sama dengan min 1, untuk memulai loop while yang berjalan selama counter kurang dari atau sama dengan 5 menggunakan codingan while buka kurung counter lebih besar sama dengan 5 tutup kurung. Untuk mencetak nilai counter pada setiap iterasi menggunakan codingan print buka kurung counter tutup kurung. Untuk menambahkan 1 ke counter untuk mendekati kondisi berhenti, menggunakan codingan counter buka kurung siku min counter plus 1. Kita run menghasilkan output 1, 2, 3, 4, 5. Di mana loop while terus berjalan sama counter lebih besar dari 5 pada setiap iterasi nilai counter dicetak atau ditambahin 1. Loop berhenti saat counter menjadi 6 untuk menghindari loop tak terbatas. Contoh berikutnya adalah perulangan menggunakan break 1 untuk menghentikan perulangan lebih awal, di mana untuk mendefinisikan faktor numbers dengan elemen-elemen 1, 2, 3, 4, dan 5 menggunakan codingan numbers lebih besar min C buka kurung 1, 2, 3, 4, 5 untuk memulai loop for untuk iterasi melalui setiap elemen dalam vektor numbers menggunakan codingan for buka kurung number in numbers tutup kurung. Dan jika nilai number sama dengan 3, keluar dari loop menggunakan break menggunakan codingan if buka kurung number sama dengan 3 tutup kurung break. Untuk mencetak nilai number pada setiap iterasi menggunakan codingan print buka kurung number tutup kurung. Lalu kita run akan menghasilkan output 1 dan 2. Mengapa? Karena pada iterasi pertama, number sama dengan 1 tidak memenuhi kondisi number sama dengan 3 sehingga print number mencetak 1. Pada iterasi kedua, number sama dengan 2 tidak memenuhi kondisi number sama dengan 3 sehingga print number mencetak 2. Iterasi 3, number sama dengan 3 memenuhi kondisi number sama dengan 3, break menghentikan loop sehingga print number tidak dijalankan dan nilai 3 tidak tercetak. Dan selanjutnya loop berhenti. Mengapa? Karena break
menghentikan iterasi lebih lanjut setelah nilai 3 ditemukan sehingga elemen berikutnya 4 dan 5 tidak diproses. Dengan kata lain, loop for mencetak nilai number dari vektor number sampai nilai 3 ditemukan. Setelah break dieksekusi pada nilai 3, loop berhenti dan nilai-nilai berikutnya tidak diproses atau tidak dicetak. Contoh selanjutnya adalah perulangan menggunakan next. Untuk mengidentifikasi vektor numbers dengan elemen-elemen 1, 2, 3, 4, dan 5, menggunakan kodengan numbers, buka kurung siku, min C, buka kurung 1, 2, 3, 4, 5, tutup kurung. Untuk memulai loop for untuk iterasi melalui setiap elemen dalam vektor numbers, menggunakan kodengan for, buka kurung number in numbers, tutup kurung. Dan jika nilai number adalah angka genap, sisa bagi 2 dengan 0, lompat ke iterasi berikutnya menggunakan codingan if number %% 2 sama dengan 0, tutup kurung, next. Dan untuk mencetak nilai number hanya jika number adalah angka ganjil menggunakan codingan print, buka kurung, number, tutup kurung. Lalu kita run akan menghasilkan output 135. Mengapa? Karena pada iterasi pertama, number sama dengan 1 tidak genap, sehingga print number mencetak 1. Iterasi kedua, number 2 genap, kondisi number %% 2 sama dengan 0 benar, sehingga next melanjutkan ke iterasi berikutnya tanpa mencetak 2. Lalu pada iterasi ketiga, number sama dengan 3 tidak genap sehingga print number mencetak 3. Pada iterasi keempat, number sama dengan 4 genap, kondisi number %% 2 sama dengan 0 benar sehingga next melanjutkan ke iterasi berikutnya tanpa mencetak 4. Pada iterasi kelima, number sama dengan 5 tidak genap sehingga print number mencetak 5. Dengan kata lain, next digunakan untuk melewati nilai-nilai genap dalam vektor number sehingga hanya angka ganjil yang tercetak.